Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah geometri dan kali ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Kali ini atau pada video ini akan membahas tentang sudut dan relasinya. Kita namakan dengan pertemuan 3A. Tujuan perkuliahan hari ini, setelah mengikuti perkuliahan hari ini, maka diharapkan mahasiswa yang pertama dapat mengetahui jenis, karakteristik sudut, dan juga relasi antar sudut. Kemudian yang kedua dapat mengetahui konsep kesejajaran garis. Yang ketiga dapat memahami dengan baik bukti beberapa teorema sudut dan juga kesejajaran garis. Yang keempat, dapat atau mampu membuktikan beberapa teorema atau dalil yang berkaitan dengan sudut dan juga relasinya serta kesejajaran garis. Kita mulai dari definisi sudut. Anda bisa melihat definisi sudut di slide ini, dan perlu saya sampaikan nanti beberapa bagian dari materi atau slide yang saya sampaikan menggunakan bahasa Inggris karena referensi yang kita gunakan kebanyakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya kutip langsung sesuai dengan bunyi atau narasi aslinya. Dan tentunya nanti saya akan bantu menjelaskan, dan saya yakin Anda sebagian besar juga memiliki kemampuan untuk menerjemahkan karena bahasanya cenderung mudah. Sehingga manfaatnya tentu saja adalah Anda nanti bisa mengenal beberapa istilah yang ada di geometri dalam bahasa Inggris. Jadi menurut definisi ini, sebuah sudut adalah gabungan dari dua sinar garis, ya ini, yang dia bersekutu atau saling berbagi bersama, ya, endpoint-nya, titik pangkalnya, ya, atau bisa kita sebut sebagai titik sudut ini ya. Di sini berarti endpoint-nya adalah B, kemudian rays atau sinar garisnya adalah BA dan BC. Saya kira jelas. Nah, sudut ini atau gambar di samping ini bisa kita sebut dengan sudut ABC atau CBA, ya. Jadi wajib di tengahnya B. Anda tentu tidak boleh menyebutnya sudut BAC atau Anda tidak boleh menyebutnya sudut BCA. Tentu ini sudah jelas ya, tapi perlu saya tekankan kembali agar Anda tidak keliru nanti ketika mengajar ya. Atau boleh disebut hanya dengan sudut B, mengambil endpoint-nya saja, atau mengambil titik sudutnya saja, atau boleh disebut sudut 1 ya, karena di sini kebetulan di sini diberikan nama bilangan 1 untuk memudahkan ya. Baik, kemudian sinar BA dan BC disebut juga dengan sisi sudut B, atau di sini side of the angle B. Kemudian B disebut titik sudut tadi ya, atau vertex of the angle. Jadi sekali lagi B disebut dengan titik sudut. Kalau dalam konteks sinar garis ya, sinar garis BA, maka B disebut endpoint, atau sinar BC disebut endpoint. Kemudian dia bersekutu sama-sama memiliki endpoint di B. Baik, saya kira jelas. Kemudian ini adalah postulat mengenai ukuran sudut. Postulat 8 atau disebut dengan protractor postulate. Jadi ukuran ya bunyinya adalah
ukuran dari suatu sudut adalah unik. Unik itu tertentu ya, dan positif ya, bilangan positif. Jadi ukuran sudut dalam pembahasan kita ke depan selalu bilangan positif ya. Jadi tentu saja dalam konteks ini tidak ada sudut yang nilainya 0 ya, atau tidak ada sudut yang nilainya negatif. Nah, mungkin Anda di mata kuliah lain, trigonometri misalnya, ada ya. Kalau di geometri yang kita bahas, tentu kalau Anda menyebutkan sudut, maka pasti memiliki ukuran ya. Di sini measure, ukuran tertentu atau besaran tertentu yang itu bernilai positif. Kemudian tipe sudut, kita mulai dari sebuah sudut yang ukurannya kurang dari 90 derajat. Nah, sebutannya di sini adalah acute angle ya. Jadi acute angle ini kita artikan kalau dalam bahasa Indonesia adalah yang kurang ya, yang kurang dari 90 derajat. Berarti kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa tebak ya, ini adalah sudut lancip. Saya tulis di sini untuk mempermudah. Kemudian berikutnya, jika sudut ukurannya atau ukuran sudut tepat ya tepat 90 derajat, maka sudut itu adalah sudut right angle. Right angle tentu saja adalah sudut siku-siku. Ya. Kemudian berikutnya, jika ukuran sudut antara 90 sampai 180 derajat, maka sudut tersebut adalah obtus ya. Obtus berarti ini adalah sudut tumpul. Ya. Berikutnya sebuah sudut yang ukurannya tepat 180 derajat, maka dia adalah straight angle. Straight angle ini adalah sudut lurus. Atau dengan kata lain, atau alternatif yang lain adalah sebuah sudut lurus itu dibentuk oleh sinar garis yang saling berlawanan. Jadi kalau yang satu saya gambarkan di sini ya, misalkan begini. Ini misalkan sinar garis yang pertama berlawanan, berarti arahnya ke sana. Ya, maka ini tentu saja membentuk sudut lurus ya, sinar garis ini. Jadi misalkan kita namakan di sini PQ, ya arahnya berlawanan dengan PR. PR sinar garis yang arahnya berlawanan dengan PQ ya. Sekali saya ulang, PQ dan PR arahnya berlawanan dan bersekutu di sini endpoint-nya, maka dia membentuk sudut lurus. Saya kira ini mudah dipahami. Kemudian disebut reflect angle atau sudut reflect adalah sudut yang ukurannya adalah di antara 180 derajat dan 360 derajat. Misalkan saya memiliki besar sudut PQR, jadi di sini M ini kita baca besar ya untuk menyatakan ukuran. Misalkan 200 derajat, maka sudut PQR ini kita sebut dengan reflect angle. Nah, pada gambar di samping ini adalah sudut ABC. Jadi yang dipakai ini ya, sudut A, BC. Atau boleh seperti tadi kita sebut
dengan sudut A. Maaf, sudut B. Maaf ya, ini sudut B. Jadi saya salah sebut. Nah, kemudian ada titik yang lain, yaitu titik D, E, F. Nah, titik D kita sebut terletak di interior sudut ABC. Jadi D ini terletak di interiornya. Ya. D. Anda bisa lihat ya, interior itu di antara dua sinarnya untuk memudahkan memahaminya. Sementara titik E, ya, titik E tepat pada sudutnya. Jadi kita katakan terletak pada sudut ABC. Ya. Jadi kalau saya buat titik di sini lagi, maka titik saya ini saya katakan Z ya. Z juga terletak pada ABC. Kemudian F terletak pada eksterior ABC. Jadi F terletak di luar atau di eksterior sudut ABC. Saya kira ini mudah dipahami. Nah, sekarang kita membahas salah satu dari sekian banyak postulat, yaitu postulat yang ke-9 dalam referensi kita. Nah, ini tentunya sebelum ini ada postulat 1 sampai 8 ya. Jadi Anda bisa melihatnya sendiri di referensi yang kita gunakan. Nah, saya tentu tidak mungkin, atau dalam pembelajaran kita di video ini tidak mungkin membahas semua postulat ya. Tentu postulat-postulat yang mudah bisa Anda baca dan pahami sendiri. Baik, postulat ke-9 ini membicarakan atau tentang penjumlahan sudut. Di sini ada sudut ABC ya, awalnya ABC, lalu ada titik D. Jadi if a point D lies in the interior of an angle ABC. Jadi jika titik D berada atau terletak di interior dari sudut ABC, maka besar, ini kita baca besar ya, besar sudut ABD ditambah besar sudut DBC sama dengan besar sudut ABC. Tentu mudah dipahami bahwa ini besar ini ditambah dengan ini tentu akan membentuk sudut ABC. Jadi ini saya kira mudah dipahami. Kemudian kita membahas definisi sudut yang adjacent ya, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan persisian ya. Persisian. Jadi dua sudut saling persisian atau mereka adjacent jika mereka memiliki common vertex. Jika memiliki vertex atau titik sudut yang sama atau bersekutu pada titik sudut yang sama, and common side between them, dan sisi bersama juga, sisi yang bersekutu yang terletak di antara kedua sinar. Them ini di sini kedua sisi ya, atau sinar garis yang lain ya. Nah, kita lebih jelas menggunakan gambar di sini. Jadi sudut ABD ini ya, ABD, mungkin saya gambarkan di sini semacam ini ya, ABD, jadi ini, dan sudut DBC ini ya, keduanya bersisian atau adjacent sebab memiliki common vertex atau titik sudut yang sama ya, atau bersekutu di B, sama-sama memiliki B, dan a common side between them. Jadi di sini sisi yang bersama atau sisi yang bersekutu juga punya dan terletak di antara keduanya.
yaitu BD, terletak di antara BA dan BC. Jadi sudut ABD dan sudut DBC ini adjacent atau persisian. Nah, ini saya tambahkan, kalau sudut ABC, ya, ABC, saya ganti dulu warna dari pointer saya. Kalau sudut ABC, ABC tentu saja yang ini ya, yang besar, ini, dengan sudut ABD, ABD yang ini, ya, tidak adjacent atau tidak persisian. Ya, mengapa? Ya, Anda tentu bisa memahaminya ya. Kalau titik sudutnya atau verteknya memang memiliki persekutuan atau memiliki titik sudut yang sama. Kemudian common set-nya juga punya sisi yang bersekutu atau sisi yang sama juga punya, yaitu BA. Tetapi tidak terletak di antara ini ya, yang tidak dipenuhi. Ya, BA ini tidak terletak di antara keduanya ya. Dia terletak di tepi. Jadi ABC dan ABD keduanya adalah sudut yang tidak persisian ya. Mungkin untuk penjelas saya bisa tambahkan di sini. Tambahan satu lagi. Misalnya saya memiliki sudut PQR ya. Katakanlah PQR. Kemudian saya tambahkan di sini ya, di sini ya. Ini saya sebut dengan S dan T. Ya, jadi titik S-nya tidak terletak di antara terletak di KIP ya. Maka sudut ini tentu saja tidak persisian ya. Sudut TSP dan sudut PQR ini ya, ini tadi yang TSP, yang ini adalah PQR, ya tidak persisian atau tidak adjacent ya. Ya, karena mudah dipahami ya, titik sudutnya tidak bersekutu. Dan Anda harus bisa membedakan ya, terutama yang ini tadi ya, kenapa dia tidak persisian. Baik, kita masuk ke beberapa definisi. Yang pertama, congruent angle atau sudut-sudut yang kongruen adalah dua sudut yang sama ukurannya. Jadi mudah dipahami ya, jika dua sudut ukurannya atau besarnya sama, maka keduanya kongruen. Jadi seperti ini notasinya ya. Jadi penulisannya misalkan saya mau mengatakan sudut PQR kongruen dengan sudut ya ABC, maka dalam hal ini berarti ya besar sudut PQR itu sama dengan besar sudut ABC. Jadi kalau kongruen maka sama besarnya, atau kalau diketahui dia besarnya sama, kita sebut kongruen. Jadi dalam definisi boleh dibalik ya. Jika kongruen kita artikan atau kita simpulkan ukurannya sama, atau jika ukurannya sama maka kita sebut kongruen. Kemudian definisi dari bisector. Ya, the bisector of an angle. Jadi bisector dari suatu sudut adalah ray, sinar garis ya, yang memisahkan ya, yang memisahkan atau membagi sudut yang diberikan menjadi dua bagian yang kongruen. Ya, saya ulangi, bisector ya. Ini biasanya kita sebut dengan garis bagi
Sudut ya, istilah lainnya dalam bahasa Indonesia, atau bisektor adalah suatu sinar garis yang membagi sudut yang diberikan atau yang ada menjadi dua bagian yang kongruen. Kita lanjutkan ke definisi berikutnya. Definisi yang nampak di slide ini adalah definisi tentang dua sudut yang saling berkomplement, atau di sini disebut complementary. Jadi disebut saling berkomplement adalah jika jumlah ukuran mereka atau keduanya adalah 90 derajat. Kemudian masing-masing sudut tersebut atau masing-masing pasangannya itu kemudian dikenal dengan komplement dari yang lainnya. Jadi ini tadi saling berkomplement gitu ya, sudut yang saling berkomplement. Jadi misalkan sudut 30 derajat tentu merupakan komplement dari 60 derajat. Sudut 40 derajat komplement dari 50 derajat dan sebaliknya. Kemudian yang ini adalah mirip dengan ini, cuman besarnya jumlah keduanya maksud saya berjumlah 180 derajat. Kemudian ini disebut supplementary atau saling bersuplemen. Saling bersuplemen. Jadi ini saya kira mudah diingat, dan ini Anda sudah tahu ya tentunya semenjak SMA. Baik, ini sebagai pengingat saja. Jadi contohnya tentu kalau sudut 180 derajat bersuplemen dengan sudut 80 derajat, dan banyak lagi contoh yang lain. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca bukti dari suatu teorema. Jadi kita lakukan agar kita memahami suatu bukti dari teorema dan kemudian juga nanti memberikan ide atau gambaran untuk pembuktian pada persoalan atau teorema-teorema yang menjadi tugas kita atau tugas yang saya berikan. Nah, ini sebagai contoh adalah teorema 1.76, dan teorema-teorema yang lain juga banyak ya. Ini saya ambil beberapa saja. Jadi di sini disebutkan jika sisi-sisi eksterior dari dua sudut yang saling adjacent, ya tadi ini ya, adjacent adalah persisian. Persisian Anda juga sudah memahami tadi, sudah kita jelaskan. Itu membentuk a straight line, ya, membentuk suatu garis lurus. Maka sudut-sudut ini adalah bersuplemen. Jadi jika sisi-sisi eksterior dari dua sudut yang saling bersisian itu membentuk sebuah garis lurus, maka sudut-sudut ini saling bersuplemen. Nah, kita akan baca buktinya. Dan pada teorema ini tidak ada nama sudut ya, tidak ada nama sudut, tapi ini berlaku secara general umum. Maka untuk membuktikannya tentu kita butuh nama sudut, butuh sketsa dan lain sebagainya. Maka strateginya adalah yang saya katakan kemarin dengan namanya strategi khusus. Kita bisa membuat penamaan, kita bisa membuat sketsa untuk membantu pembuktian. Jadi pada pembuktian ini buktinya saya ambil dari referensi atau di buku yang kita gunakan. Nah, ini dinamakan dengan sudut 3 dan 4. Ya, ini nama aja ya, Anda bisa menggunakan nama yang lain ya, sudut 1, 2 dan yang lainnya hanya untuk mempermudah. Kemudian di sini sudutnya adalah EFH dan sudut HFG. Tentu boleh juga menggunakan yang lain. Nah, dari mana kita tahu ini membentuk garis EG? Tadi dari pernyataan di teorema bahwa ini form a straight line. Jadi membentuk atau membangun atau membentuk ya sebuah garis lurus.
Nah, jadi ini strategi. Jadi ini strategi aja ya. Jadi ini bagian dari strategi pembuktian. Sekaligus ini ditambah dengan sketsanya ya. Jadi dalam hal ini, sudut yang bersisian atau adjacent adalah sudut EFH dan sudut HFG. Ya, titiknya bersekutu di F ini, dan sisi yang terletak di antara keduanya dan bersekutu adalah FH. Saya kira mudah dipahami ya. Nah, baik. Jadi di sini yang saling adjacent adalah sudut EFH dan sudut HFG. Sudut EFH di sini dinamakan dengan sudut 3 agar mudah ya, agar mempersingkat atau membuat simpel dalam pembuktian. Jadi di sini sudut 3 tidak lain adalah sama dengan sudut EFH ya. Saya tuliskan di sini agar dimengerti. Sudut 4 sama dengan sudut HFG. Ya. Nah, yang mau dibuktikan adalah ini. 3 dan 4 saling bersuplemen. Jadi yang mau dibuktikan adalah tunjukkan keduanya saling bersuplemen ini yang diminta untuk diperintahkan membuktikan gitu ya. Saya kasih tanda seru atau tanda tanya ya. Seperti apa buktinya? Nah, ini buktinya menggunakan bukti langsung ya. Jadi berangkat dari yang diketahui, kita buktikan sampai di sini endingnya. Nah, endingnya di sini ya. Ini adalah yang kita sebut dengan conclusion atau kesimpulan, yang ini adalah hipotesis. Hipotesis ini ya sekali lagi ini hanya nama ya, 3, 4 hanya ini tidak mengurangi keumuman bukti ya. Pernyataan tadi kita terjemahkan ke sini. Ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Yang pertama adalah sudut 3 dan 4 dan IG. Ya, ini given. Ya, tentu saja ini diberikan di soal ya. Ini sudah diberikan di soal atau sudah diketahui. Ya, kita tuliskan diketahui gitu juga boleh. Kemudian yang kedua, sudut 3 ditambah sudut 4 ya adalah sama dengan nilainya. Maksud saya besar ya. Saya keliru membacanya. Besar sudut 3 ditambah besar sudut 4 sama dengan besar sudut EFG. Tadi ya, ini adalah postulat penjumlahan sudut. Sehingga ini mudah dipahami dan jelas dari sketsa ini. Sketsa untuk membantu ya, bukan untuk bedakan ya dengan observasi kemarin, ini hanya sebagai alat bantu membuktikan. Bukan sebagai ini ya, bukan diukur dan bukan diamati bukan diukur gitu ya. Kemudian sudut EFG adalah sudut lurus ya. Tadi ya, karena di sini jika sisi-sisi dari sinar garis yang berlawanan ya, tentu saja ini adalah merupakan sudut lurus. Seperti yang saya gambarkan di slide sebelumnya, kalau ada dua sinar garis berlawanan arahnya dan titik pangkalnya sama, endpointnya sama, maka dia pasti sudut lurus ya. Jelas. Yang keempat, ini juga jelas ya. Yang keempat sekarang, karena sudut lurus, maka tentunya besarnya 180 derajat. Anda bisa lengkapi mungkin dengan menulis begini ya, tidak masalah. Ini dibuat begitu, tidak pakai derajat. Kemudian tadi kita menggunakan sekarang nomor 2. Dari nomor 2, padahal EFG itu adalah nilainya, besarnya adalah sama dengan besar sudut 3 ditambah besar sudut 4. Ya, kita substitusi saja, mengganti EF ya, besar sudut EFH dengan ini. Ya. Maka dari poin 5 ini jelas memenuhi definisi dari sudut yang saling bersuplemen. Ya, karena jumlah keduanya adalah 180 derajat. Sehingga terbuktilah bahwa sudut 3 dan sudut 4 suplemen. Kita lanjutkan dengan membaca bukti berikutnya. Ini adalah sebagai contoh yang kedua ya. Saya ambilkan dari contoh 6 yang ada di referensi. Nanti silakan dilihat.
Saya halamannya lupa ya, tapi bisa dicari. Baik, di sini agak berbeda dengan membaca bukti dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membuktikan sebuah teorema dalam pernyataan atau narasi, yang tentu dari narasi itu kemudian kita terjemahkan, lalu kita susun strategi dengan memisalkan nama sudutnya, ya, kemudian mencoba untuk mensketsanya. Nah, kalau di sini sudah diberikan di soal sebuah sketsa ya. Jadi ini sudah ada di soal. Dan di sini diberikan ST adalah bisektor atau garis bagi sudut RSU ya. Dari definisi bisektor ini, maka tentu ST membagi dua sudut RSU menjadi dua bagian yang sama. Makanya di sini diberikan tandanya sama ya. Di sini RST dan TSU itu besar keduanya sama. Kemudian ini juga begitu ya. Ya, sinar garis SV itu sebagai bisektor sudut USW, sehingga membagi dua bagian dari sudut USW, yaitu USV dan VSW ya. Tepatnya sudut USV dan sudut VSW. Ya, keduanya besarnya sama. Ini ditandai strip 2 ya. Baik, ini berarti besarnya sama. Nah, ini yang diminta dibuktikan sederhana ya. Ini sebenarnya sudah terlihat di sini bahwa besar sudut RST ya, RST itu yang ini ya. Ini saya kasih ini. Ya. RST dengan sudut VSW itu yang ini. Itu sama dengan sudut TSV itu yang ini. Coba kalau kita berangkat dari ini aja, dengan notasi aja kan kelihatan. Tadi kan ini sama besar nih ya. Ya, ini bulat-bulat sama besar. Ini saya kasih X ya. Di sini kan bulat tambah X tentu sama dengan bulat tambah X juga kan. Ini sangat simpel ya, mudah. Tapi yang penting di sini adalah penulisan buktinya ya. Jadi meskipun sederhana, kita mulai. Tentu nanti ada bagian-bagian soal atau pernyataan geometri yang lebih rumit ya. Baik. Jadi nomor satu ST, sinar ST adalah bisektor sudut RSU, given atau diketahui di soal, sudah diberikan di soal. Jadi akibat nomor satu, ya, maka nomor dua ini, sudut RST, ya, kongruen dengan sudut TSU. Atau boleh kita tuliskan di sini besar sudut RST sama dengan besar sudut TSU ya. Kalau kita hilangkan besarnya kita tuliskan kongruen ya. Jangan lupa. Jadi ini saya tambahkan di sini nanti biar enggak bingung ya. Kalau saya tuliskan begini maka penulisan yang tepat seperti ini ya. Nah, ini kita baca kongruen. Ini berarti besar sudut RST sama dengan besar sudut TSU. Jadi kalau pakai besar jangan pakai kongruen di sini. Pakai sama dengan ya. Baik. Kemudian nomor 3 ini pernyataan baru ya, tidak terkait nomor 2. Pernyataan yang ini ya. Ini sudah saya tulis. Ini kita tulis juga. SV bisektor sudut USW. Maka akibatnya adalah besar sudut VSW ini ya. VSW sama dengan sudut USV. Besar keduanya sama. Ini sudah ada X-X di sini ya. Baik, alasannya ini saya kira mudah dipahami ya. Ini tadi same reason. Jadi nomor 2 tadi adalah jika sebuah sudut bisected itu maksudnya terbagi dua ya, maka ukuran yang dihasilkan adalah menghasilkan sudut yang sama. Atau berangkat dari definisi bisektor ya. Bisektor itu membagi sebuah sudut yang diberikan menjadi dua bagian yang kongruen atau ukurannya sama. Baik, ini juga jelas diberikan, ini juga tadi diberikan. Ini akibat nomor 1 yang ini ya. Ini akibat nomor 3. Baik, kemudian yang nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita menggunakan nomor 2. Ya, sebenarnya ini dari nomor 2 dan 4 ya. 2 dan 4. Jadi ini kan sama.
Jadi kalau RST saya jumlahkan dengan VSW tentu sama dengan TSU ini saya jumlahkan dengan USV. Ya ini sebenarnya adalah sifat ya penjumlahan ya equality ya atau kesamaan, sifat kesamaan ya. Ini kan Anda harus ingat ini bisa saya terjemahkan ya ini ya. Misalkan di sini jadi jika A sama dengan B dan C sama dengan D, ya bilangan real apapun ya, maka tentu saja mudah dipahami. Nanti kalau saya jumlahkan A tambah C, itu pasti sama dengan B ditambah D. Jadi ini yang dipakai ya. Jadi kata lain dari ini sebenarnya ini ya, mudah dipahami. Jadi dari nomor 2 dan 4 muncul nomor 5. Oke. Nah, kemudian di sisi lain ya TSV itu tidak lain adalah jumlah dari TSU, ini kan jelas ya. TSV itu yang ditanya di sini ini itu tidak lain adalah jumlah dari TSU dan ditambah dengan USV. Tadi ini adjacent ya. Ini adjacent. Mudah dipahami nih ya, jelas. Gampang sekali. Jadi ini postulat penjumlahan sudut. Nah, kemudian kita ganti sekarang besar ini tidak lain menurut nomor 5 itu sama dengan besar sudut RST ditambah besar sudut VSV. Jadi tinggal diganti aja, ini diganti dengan yang ini. Ya. Jadi menghasilkan nomor 7. Alasannya sudut diganti aja, diganti. Baik, saya kira ini mudah ya dipahami, Anda bisa mengulangnya. Baik, sekarang kita coba untuk membuktikan beberapa pernyataan, dan jika nanti kita bisa berhasil membuktikannya, maka tentu saja kita sebut teorema. Jadi sementara kita sebut pernyataan. Ini sebenarnya teorema ya. Yang pertama, jika dua sudut berkomplemen pada sudut yang sama, maka keduanya kongruen. Ini mudah ya. Kemudian jika dua sudut bersuplemen pada sudut yang sama, maka keduanya juga kongruen. Ini yang kedua, pernyataan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, jika dua sudut berkomplemen pada dua sudut yang kongruen, maka keduanya kongruen. Nah, Anda harus menerjemahkan ini karena dalam bentuk narasi gitu ya. Kemudian yang keempat, jika dua sudut bersuplemen pada dua sudut yang kongruen, maka keduanya kongruen. Jadi satu mirip dengan dua hanya komplemen dan suplemen, tiganya mirip dengan 4 ya. Bedanya hanya di komplemen dan suplemen. Nah, kita akan coba untuk membuktikan satu aja, nanti lainnya sebagai latihan. Kita coba yang nomor 3. Baik, kita akan buktikan pernyataan yang ketiga. Bunyi pernyataannya seperti Anda bisa baca di sini ya. Dan ini saya pindahkan ke Word sementara. Jadi di sini ada dua sudut yang berkomplemen. Pertama itu informasinya. Pada dua sudut yang kongruen. Jadi sama-sama dia berkomplemen pada dua sudut yang kongruen. Nah, untuk membuktikannya tentu kita harus mencoba menerjemahkan maksud dari pernyataan ini. Jadi kalau ini kita buktikan tanpa kita terjemahkan dulu ya tentunya sulit. Kita harus memiliki strategi yang saya sebut dengan strategi khusus ya. Bisa Anda misalkan, bisa Anda namai sudutnya, dan itu tidak mengurangi keumuman suatu bukti ya. Tapi ini tidak perlu digambar ya karena sudah jelas. Jadi pernyataan ini bisa kita terjemahkan ya. Kita bisa terjemahkan dalam bentuk lain tapi maksudnya sama. Jika dua sudut berkomplemen. Misalnya saja saya tuliskan jika sudut A berkomplemen dengan sudut C gitu ya. Ini terserah ya, B boleh, C boleh ya. Kemudian yang satunya lagi kan dua sudut ya.
Berarti sudut misalkan B berkomplement dengan sudut D. Ya, ada 4 sudut. Kemudian dia kongruen. Yang kongruen di sini kita ambil saja misalkan ya dan gitu ya, di sini dan ya. Dan sudut C-nya kongruen dengan sudut D. Ya. Maka kita diminta membuktikan, maka buktikan gitu ya, kita buktikan atau diminta sudut A kongruen dengan sudut B. Jadi keduanya ini siapa? Keduanya ya tentu saja adalah A dan B. Yang kongruen siapa? Yang kongruen adalah C ini dan D ini ya. Baik, sudah saya tuliskan. Nah, ini kita akan coba sekarang buktikan ya. Jadi saya membuktikan pernyataan yang saya sudah ya kita katakan saya terjemahkan di sini gitu ya. Baik. Jadi yang warna biru tentu mewakili yang atas ini, sama tidak mengurangi ya, tidak mengurangi keumuman bukti. Hanya persoalan kita namakan aja ya. Baik, kita gunakan bukti langsung tentunya ya. Saya bisa menggunakan bukti ini secara langsung. Kalau gagal, sekali lagi kita bisa ganti yang lain ya. Tapi ini ya terlihat ya, kita bisa berangkat dari informasi yang diberikan di soal. Saya menggunakan dengan bukti dengan bukti langsung ya, saya perbaiki dulu. Ya, saya mungkin butuh untuk menggambar tabel ya. Kita gunakan tabel, nggak apa-apa seperti contoh yang sebelumnya di slide. Ya. Nanti kita perpanjang, di sini adalah pernyataannya atau statementnya. Ini adalah reason atau alasannya. Baik, kita mulai membuktikan. Ya, kita tuliskan dengan informasi yang diketahui di soal ya. Jadi yang pertama A komplement dengan C ya, maksud saya sudut A berkomplement dengan sudut C. Jadi sudut A berkomplement dengan sudut C. Alasannya tentu di sini adalah diketahui atau given ya, atau sudah diberikan di soal. Nah, nomor 2 saya tuliskan akibat nomor 1. Ya, akibat dari nomor 1 adalah karena berkomplement maka besar sudut A ditambah besar sudut C. Ya, berkomplement ya 90 derajat. Alasannya adalah ya ini adalah definisi dari dua sudut yang berkomplement ya, sudah disampaikan di slide sebelumnya. Baik, sementara saya stop dulu, artinya saya tuliskan kemudian informasi yang lain. Di sini B berkomplement dengan D ya, sudut B berkomplement, ini mirip ya dengan nomor 1 dan 2 nanti. Dengan sudut D. Alasannya ya given, sudah diketahui. Salah satu aja ya nanti ya. Given itu dalam bahasa Inggris ya. Baik, nomor 4-nya akibat nomor 3 ya. Karena dia berkomplement, maka jumlah keduanya adalah 90 derajat sesuai definisi. Jadi ini sama dengan definisi ini ya, sama dengan alasan nomor 2. Ya, saya langsung aja sama nomor 2 gitu aja ya, alasannya sama. Baik, kita mungkin scroll dulu. Nah, kemudian diketahui pula di situ sudut C-nya kongruen dengan sudut D.
Ya. Saya coba perbaiki dulu ya. Ya. Nomor 5-nya sudut C-nya kongruen dengan sudut D. Ya, ini tentu saja ya given ya, diketahui. Atau given. Jadi di soal tadi informasinya cukup banyak ya. Informasinya ada nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Baik. Nomor 2 akibat nomor 1, nomor 4 akibat nomor 3, dan sekarang nomor 6 kita lihat akibat nomor 5. Karena kongruen berarti besar sudut C ini ya adalah definisi dua sudut yang kongruen. Sama dengan besar sudut D. Jadi ini definisi dua sudut, saya singkat aja ya. Definisi dua sudut yang kongruen, gitu aja, saya singkat. Nah, nomor 7 sekarang. Nah, dari nomor 2 dan 4, coba kita mulai ya. Dari 2 dan 4. Keduanya kan sama-sama 90 derajat nih ya. Jadi ini sama-sama 90 derajat. Ya. Ini sama ini. Ya, berarti kita langsung bisa samakan keduanya. Jadi nomor 8 tentu saja besar sudut A ditambah besar sudut C sama dengan besar sudut B ditambah besar sudut D. Ya. Saya tarik dulu ya ke bawah. Ini tentu tidak usah ya, nomor 8 ini saya tadi salah. Saya hapus saja ini. Ya. Ya, saya hapus saja ya. Jadi nomor 7 itu kalimatnya adalah dari nomor 2 dan nomor 4 ya diperoleh gitu ya. Diperoleh ini ya. Nah, ini tentu sifat apa? Tentu sifat yang kita gunakan untuk nomor 7 ini adalah sifat transitif. Jelas ya, sama-sama 90 derajat. Ya, ini adalah sifat transitif ya. Ini kalau Anda lupa saya tambahkan di sini ya. Ini jika A sama dengan B, kemudian kok B-nya sama dengan C. Tentu saja ini nilainya, kesimpulannya adalah A sama dengan C. Ya, saya kira mudah dipahami. Baik, kemudian yang nomor 8, dari nomor 6 ya besar sudut C kan sama dengan besar sudut D. Jadi C ini sama dengan D ini, bisa saya substitusi salah satu. Jadi dari nomor 6 dan nomor 7 diperoleh, ya saya substitusi salah satu ya. Saya ganti saja D-nya dengan C. Jadi besar sudut A ditambah besar sudut C sama dengan besar sudut B. Nah, B-nya saya substitusi dengan C karena nilainya sama. Ini alasannya ya substitusi. Baik, nomor 9 karena ini sama ya, tentu ya kita bisa coret gitu ya atau saling menghilangkan ya. Akibatnya, akibat nomor 8 ya diperoleh besar sudut A sama dengan besar sudut B. Tentu saja ini sifat aljabar ya. Ini kita bolehkan sifat ya operasi bilangan real ya. Baik, karena ini atau ini bisa kita coret mudahnya begitu.
Baik, selanjutnya terakhir, ya artinya ini tinggal sedikit. Ya. Karena A dan B besarnya sama, maka dari nomor 9, ya dari nomor 9 ini sudut A kongruen dengan sudut B ya, karena tadi ini adalah besarnya sama, jadi sesuai definisi ya. Jadi alasannya definisi dua sudut yang kongruen. Ya, jadi terbukti selesai di sini ya, kita telah berhasil membuktikan bahwa sudut A kongruen dengan sudut B. Jadi ini terbukti. Jadi bukti selesai. Baik, pernyataan yang ketiga sudah kita buktikan. Kemudian untuk pernyataan yang lainnya, pernyataan 1, 2, dan 4 sebagai latihan. Jadi Anda coba untuk coret-coret untuk melatih cara pembuktian agar bisa menyajikan bukti yang runtut dan logik ya. Untuk nomor 1 dan 2 ini cenderung mudah ya, cenderung mudah. Anda pahami saja kalimat pernyataannya ya. Kemudian yang nomor 4 mirip sekali dengan nomor 3 yang sudah kita buktikan. Nah, kita membahas sudut tolak belakang sekarang atau disebut vertical angle. Jadi ketika dua garis saling berpotongan, ya sudut-sudut yang terbentuk yang tidak bersisian, jadi sudut-sudut yang tidak bersisian atau yang tidak adjacent pada posisi yang berlawanan, maka sudut tersebut disebut sudut yang saling bertolak belakang, vertical angle. Jadi lebih mudah kita memahami kalau kita ilustrasikan. Jadi di sini garis L dan M berpotongan. Maka dari ilustrasi atau gambar ini, sudut 5 bertolak belakang dengan sudut 6 dan sudut 7 bertolak belakang dengan sudut 8. Nah, Anda perlu buktikan teorema berikut ya. Jadi buktikanlah bahwa besar sudut dari sudut-sudut yang saling bertolak belakang adalah kongruen. Kongruen itu maksudnya ukurannya sama besar. Jadi saya menggunakan gambar tadi. Dari gambar di samping, buktikanlah bahwa sudut 5 kongruen dengan sudut 6 dan sudut 7 kongruen dengan sudut 8. Dan ini tentu saja membuktikannya mudah. Anda bisa menggunakan sifat atau pernyataan yang saya sampaikan di awal tadi ya, 4 pernyataan tadi. Anda gunakan pernyataan yang kedua. Jadi jika Anda sudah membuktikan pernyataan yang kedua, maka sebenarnya Anda sudah membuktikan ini. Nah, ini sekarang kita akan mencoba membuktikan sebuah teorema, ini juga berkaitan dengan sudut. Nah, tepatnya bisektor atau garis bagi sudut ya. Nah, teorema 141. There is one and only one bisector for a given angle. Ada satu dan hanya satu bisektor atau garis bagi sudut untuk sebuah sudut yang diberikan. Jadi jika ada sebuah sudut, maka tentu saja ada bisektornya. Jadi setiap sudut pasti memiliki bisektor atau garis bagi sudut, sekecil apapun sudutnya ya. Dan sifatnya dia hanya satu, one and only one atau tunggal ya. Nah, teorema ini juga seringkali dinyatakan dengan bisektor suatu sudut adalah unik.
bisektor suatu sudut adalah unik. Maksudnya sama ini ya, bahwa unik di sini 1. Nah, buktinya kita akan bahas bersama. Baik, kita akan buktikan teorema 141 ini. Saya akan menuliskannya di Word. Baik, teoremanya tadi sudah saya sampaikan bahwa garis bagi atau bisektor sebuah sudut itu bersifat tunggal atau hanya ada satu, hanya dan satu dan hanya satu ya. Jadi langsung kita buktikan. Kemudian dalam membuktikan teorema ini kita harus ya punya strategi ya. Ini kalau kita buktikan dengan langsung tentu kesulitan. Karena kita harus menunjukkan dia hanya tunggal, bisektornya hanya tunggal atau hanya ada satu. Kalau langsung kita berangkat dari pernyataan bahwa setiap sudut memiliki bisektor. Ya, setiap sudut memiliki bisektor. Oke, selesai. Lalu kita berangkat dari pernyataan itu untuk membuktikan tunggal. Artinya hanya ada satu. Tentu ini tidak mudah ya, bahkan sulit dan rasanya tidak mungkin. Jadi kita gunakan bukti tidak langsung dengan kontradiksi ya. Kita akan tuliskan nanti dengan bukti kontradiksi. Jadi yang kita gunakan di sini adalah dengan bukti atau pembuktian kontradiksi. Ya. Nah, bukti dengan kontradiksi kita mengasumsikan negasinya ya. Jadi pernyataan ini boleh saja kita tulis dalam bentuk seperti ini ya. Jika misalkan kita namakan bisektornya, ya kita sebut saja misalkan kita namakan ya. Ini strategi juga biar ada namanya. Tidak mengurangi keumuman bukti ya. Misalkan nanti B D saja gitu ya. Bisektor sudut apa? Kan di sini BD, tentu saja di sini B-nya harus menjadi vertex atau titik sudut ya. Misalkan A, B, C. Jadi jika BD bisektor sudut ABC, maka BD merupakan ya bisektor yang tunggal ya, atau satu aja, atau hanya ada satu-satunya bisektor yaitu BD itu sendiri ya. Jadi pernyataan yang ada di teorema ini ya saya coba terjemahkan ke sini gitu ya. Nanti kalau Anda membuktikan sebuah pernyataan yang general umum, tidak diberikan nama sudutnya, tidak diberikan nama garisnya, Anda bisa mengkonstruksi seperti ini ya, memberikan atau Anda memberikan nama ya tentu boleh. Nah, kita akan buktikan pernyataan ini sekarang ya. Pernyataan ini kita akan buktikan. Nah, jadi bisektornya saya namai BD, sudutnya saya namai ABC, maaf ya, ABC, dan saya akan tunjukkan dia tunggal. Baik, saya konstruksi dulu untuk mempermudah pembuktian. Misalnya di sini sudutnya tadi ABC. Ya, ABC seperti ini saja misalkan ya. Di sini sudut B-nya, misalkan di sini A. Di sini sudut C. Lalu BD-nya ya anggap sebagai ini kurang pas ya. Kurang pas ya, kita gunakan ya gambarnya mendekati lah ya. Jadi BD-nya bisektor ya. Jadi kita
mulai pembuktian dengan kontradiksi, ingat kita ambil negasinya. Jadi kita andaikan atau kita misalkan ya, andaikan pengandaiannya adalah negasinya yang ini, yang conclusion. Jadi pengandaiannya adalah andaikan BD tidak tunggal ya, karena di sini tunggal berarti BD tidak tunggal. Artinya ada bisektor lain ya. BD tidak tunggal. Dari pernyataan ini, maka karena tidak tunggal, maka ada atau terdapat gitu ya, ini ya, terdapat bisektor sudut ABC ya di sini ya, bisektor sudut ABC yang lain. Yang lain sebut saja namanya misalkan BE gitu ya. Kita taruh di sini BE. Oke. Saya rasa pernyataan ini bisa dipahami ya. Jadi saya mengasumsikan ada bisektor lain sehingga kita namakan BE. Nah, bisektor lainnya kita coba gambarkan karena ada bisektor selain BD namanya BE, maka tentu kita gambar di sini ya. Misalkan saja dia seperti ini ya. Ya, ini berangkat dari B juga ya. Mungkin gambar saya perbaiki. Ya, umumnya begini, ya ini adalah BE. Ya. Jadi karena BE ini berbeda dengan BD, maka tentu memiliki besar di sini ya. Ya, di sini tentu saja ini kita asumsikan berangkat dari sini tadi, karena dia sama ya BD tidak sama dengan BE ya. Karena dia bisektor yang kita asumsikan selain BD. Saya tambahkan di situ. Baik, sekarang kita masuk ke tahapan berikutnya. Jadi di sini karena tadi BD itu bisektor ya, disektor ya, karena BD bisektor. Saya perbaiki warnanya. Ya, karena BD bisektor, sudut ABC, maka ini ya saya tarik begini aja akibatnya gitu ya. Maka besar sudut ABD itu sama dengan besar sudut DBC ya, karena BD membagi sudut ABC menjadi dua bagian yang sama besar. Ini B ya. Ya, jadi di sini yang ukurannya sama adalah sudut ABD sama dengan besar sudut DBC. Nah, di sisi lain, pengandaian kita tadi ya, di sisi lain, karena tadi kita memiliki pengandaian bahwa BE juga bisektor yang lain, atau bisektor sudut ABC yang lain, maka kita tuliskan saja di sini BE juga bisektor ya sudut ABC. Maka akibatnya, jadi panah ini kita baca akibatnya gitu ya. Akibatnya atau sebagai hasilnya, maka di sini besar sudut ya tentu saja adalah ABE itu sama dengan besar sudut EBC. Baik, padahal di sini tadi karena ini ya, tadi saya lupa menambahkan, karena tadi BD tidak sama dengan BE, maka di sini pasti memiliki ukuran ya, si sudut EBD. Jadi ini pasti tidak nol ya. Jadi ini besar sudut EBD itu ya pasti tidak nol.
atau kita katakan bahwa sudut ukurannya positif ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa ukuran sudut dalam hal ini ya pasti bernilai positif. Ya, jadi memiliki nilai sudut besar sudut EBD ya bernilai positif ya, karena Anda bisa lihat di sini. Baik, saya turunkan. Nah, sekarang kita akan menggunakan ya penjumlahan sudut ya. Di sini jelas bahwa sudut ya, besar sudut ABC itu bisa saya nyatakan sebagai jumlah dua sudut, yaitu besar sudut ABD ditambah besar sudut DBC ya, DBC. Baik, karena tadi sama ya, besar sudut ABD dan besar sudut DBC itu sama, maka ini bisa saya tuliskan ABC sama dengan besar sudut ABD plus besar sudut ABD, atau sama dengan 2 kali besar sudut ABD. Dari sini tentu saja besar sudut ABD itu adalah setengah besar sudut ABC. Nah, dengan cara yang sama saya bisa nyatakan juga bahwa besar sudut ABC adalah jumlah dari besar sudut ABE ditambah besar sudut EBC. Ya, kita lihat di sini. Di sini ya, ini sama ya, bahwa besar sudut ABE sama dengan besar sudut EBC. Jadi sama dengan langkah yang atas. Besar sudut ABC sama dengan besar sudut ABE. Ini saya substitusi ya. Saya substitusi, jadi EBC-nya saya ganti dengan ABE. Karena sama. Ya, sama dengan yang atas tadi ya. Besar sudut DBC-nya saya ganti dengan besar sudut ADB. Ya. Jadi di sini besar ini tentu saja sama dengan 2 kali besar sudut ABE. Nah, tentu saja di sini besar sudut ABE sifat bilangan ya, kita kalikan setengah kedua ruas sama dengan setengah besar sudut ABC. Nah, Anda lihat sekarang misalkan ini saya kasih ya 1, ini saya kasih 2, maka dari nomor 1 dan nomor 2 kita bisa menggunakan sifat transitif ya. Dari nomor 1 dan 2 diperoleh ya menggunakan sifat transitif. Besar sudut ABD sama dengan besar sudut ABE. Kalau kita kasih namanya sifat transitif, karena keduanya bernilai setengah besar sudut ABC ya, atau boleh dengan substitusi ya, boleh juga dengan substitusi, sama saja ya, dengan mengganti setengah besar sudut ABC dengan besar sudut ABE. Nah, di sini besar sudut ABD jelas ya di samping ini ya, di sketsa saya ini saya geser ke bawah. Besar sudut ABD tidak lain adalah sama dengan besar sudut ABE ditambah besar sudut EBD. Ya, sama dengan besar sudut ya, besar sudut ABE ditambah besar sudut EBD sama dengan
besar sudut ABD. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini kita kenakan di sisi lain gitu ya, di sisi lain ya. Atau padahal gitu ya, juga boleh. Baik, ini menggunakan transitif lagi karena ini sama dengan ABE ya. Ini dengan ini sama. Nah, diperoleh besar sudut dengan transitif ya. ABE sama dengan besar sudut ABE ditambah besar sudut EBD. Nah, di sini muncul kontradiksi ya, sebab yang ini sama dengan ini, padahal yang ini tidak nol, alias ini positif, sehingga mestinya di sini haruslah ya, mestinya besar sudut ABE kurang dari besar sudut ABE ditambah besar sudut EBD. Jadi di sini muncul suatu kontradiksi. Tidak mungkin ya, seharusnya di sini ini tandanya lebih besar, tidak mungkin sama. Di atas sudah saya tuliskan bahwa besar sudut EBD itu bernilai positif ya. Anda bisa lihat di gambar juga sini. Jadi muncul kontradiksi, maka pengandaian salah, akibatnya pengandaian salah karena muncul kontradiksi atau pertentangan, sehingga yang benar adalah ya BD merupakan satu-satunya bisektor dari sudut ABC alias dia tunggal. Demikian bukti untuk problem ini ya. Baik, teorema 141 sudah kita buktikan melalui coretan, dan ini saya pindah ke PowerPoint ya. Baik, penyajian pembuktian ini saya sengaja sajikan secara lengkap dan detail ya. Seperti nomor 1, ini sebenarnya boleh saja ya Anda langsung nyatakan bahwa besar sudut ABD itu setengah dari ABC. Karena tadi sinar garis BD ya itu merupakan bisektor sudut ABC sehingga membagi dua sama besar. Sehingga tentu saja mudah dipahami besar sudut ABD itu setengah dari ukuran atau besar sudut ABC. Begitu pula nomor 2. Tapi karena ini awal, jadi saya sengaja menampilkannya secara penuh ya. Jadi terkesan memang buktinya panjang. Sehingga sebenarnya bukti ini juga bisa diringkas ya. Nanti ke depan bisa kita dalam pembuktian lebih simpel lagi. Karena ini pertama, jadi saya sengaja menyajikan secara lengkap agar bisa dipahami asalnya dari mana begitu ya. Karena ini pertama. Baik, saya rasa pertemuan yang pertama, bagian pertama untuk pertemuan 3 kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.